Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, IPA untuk kelas 7 kita akan memasuki bab yang ketiga. Bab yang ketiga yakni materinya mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Tolong disimak video berikut ini. Berikut adalah peta konsep untuk bab yang ketiga. Materi dibagi menjadi 3, kita pelajari melalui klasifikasi, sifat, dan perubahan. Untuk klasifikasi terdiri atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran meliputi campuran homogen dan campuran heterogen. Sifat mencakup sifat kimia dan fisika. Sifat fisika dapat dilihat dari wujudnya. Wujud dibagi menjadi 3, wujud gas, wujud cair, dan wujud padat. Sedangkan perubahan dibagi menjadi 2, perubahan fisika dan perubahan kimia. Pengertian zat atau materi. Zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Sedangkan wujud zat atau wujud materi memiliki 3 wujud, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Bisa kalian lihat di sebelah kanan, terdapat gambar A, B, dan C. Gambar A adalah es batu, wujud padat, sedangkan gambar B adalah air, wujud zat cair, dan gambar C adalah air mendidih. Wujudnya yakni zat gas, uapnya. Baiklah, ini adalah perbedaan sifat zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tetap, jarak antar partikel zat padat sangat rapat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan zat cair memiliki volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakannya. Jarak antar partikel zat cair lebih renggang, partikel-partikel zat cair dapat bergerak namun terbatas. Sedangkan zat gas tidak memiliki volume dan bentuk yang tertentu. Jarak antar partikel zat gas sangat renggang, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Di sebelah kanan terdapat gambar dari partikel-partikel zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi dapat kalian lihat yang A adalah zat padat, jarak antar partikelnya sangat rapat, sedangkan yang B adalah zat cair, jarak antar partikel lebih renggang sedikit, sedangkan zat gas adalah yang C, jarak antar partikel sangat renggang sehingga bisa bebas bergerak. Baiklah, ini adalah perubahan wujud zat. Dari padat ke cair disebut mencair, dari cair ke padat disebut membeku. Dari padat ke gas disebut menyublim, dari gas ke padat disebut mengkristal. Sedangkan dari cair ke gas disebut menguap, dari gas ke cair disebut mengembun. Gaya tarik-menarik antar partikel dibedakan menjadi 2, anak-anak, yakni adhesi dan kohesi. Adhesi itu apa? Pada yang tahu, adhesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel-partikel yang tidak sejenis atau berlainan. Contohnya yakni menempelnya cat pada tembok. Jadi partikel antara tembok dan cat itu berbeda ya anak-anak. Jadi catnya bisa menempel pada tembok. Sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel-partikel yang sejenis. Contohnya yakni batu. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke klasifikasi materi. Dibagi menjadi 2, zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terbagi menjadi 2, yakni unsur dan senyawa. Campuran terbagi menjadi 2, heterogen dan homogen. Homogen meliputi larutan, sedangkan heterogen koloid dan suspensi. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai unsur.
Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur disebut dengan atom. Unsur terbagi menjadi 3 jenis anak-anak, yakni unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Unsur-unsur logam dan lambangnya bisa kalian lihat di tabel. Di sini ada aluminium, lambang unsurnya Al, sedangkan emas AU, perak AG, kalsium Ca, tembaga Cu, besi Fe, natrium Na, timbal Pb. Jadi untuk unsur logam, lambang unsurnya terdiri dari 2 huruf, 1 huruf besar dan 1 huruf kecil anak-anak. Dan ini semua sudah ditentukan oleh para ahli, para penemu lambang-lambang unsurnya. Sedangkan unsur non-logam atau bukan logam itu lambang unsurnya terdiri dari 1 huruf dan huruf besar semua. Seperti oksigen, lambang unsurnya O, hidrogen H, karbon C, belerang S, fosfor P, nitrogen N, iodin I, dan nitrogen N. Tahukah kalian, di bumi kita terdapat berbagai macam jenis unsur logam dan non-logam. Unsur-unsur tersebut diketahui jumlahnya sebanyak 112 unsur. Unsur-unsur ini disusun dalam sebuah tabel unsur yang dinamakan tabel unsur periodik. Berikut adalah tabel periodik anak-anak. Jadi bisa kalian lihat di sini terdapat yang berwarna biru, kuning, dan kuning gelap. Jadi yang biru itu adalah unsur logam, yang kuning gelap yakni semi logam, yang kuning cerah yakni unsur non-logam anak-anak. Unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Berikut perbedaannya. Pada unsur logam, berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa, dapat ditempa dan dapat direnggangkan, konduktor listrik dan panas. Sedangkan pada unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, non-konduktor, kecuali grafit. Baiklah, ada yang tahu senyawa itu apa? Senyawa merupakan gabungan dari 2 atau lebih suatu unsur yang melalui suatu proses reaksi kimia. Contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya yakni senyawa air. Air disusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Jadi lambang dari air adalah H2O. Senyawa garam dapur atau disebut natrium klorida, unsur penyusunnya yakni natrium dan klorin plus klorin. Dan lambang unsurnya yakni NaCl. Sedangkan pada senyawa gula tebu, sukrosa, unsur penyusunnya yakni karbon, ditambah hidrogen, ditambah oksigen. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai campuran. Campuran merupakan gabungan dari 2 atau lebih senyawa yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibagi menjadi 2 jenis, yakni campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu campuran homogen? Apa itu campuran heterogen? Ada yang tahu bagaimana cara membedakannya? Campuran homogen adalah suatu campuran yang tidak dapat dibedakan lagi zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen juga dapat disebut dengan larutan. Contohnya yakni larutan gula, larutan garam, sirup, susu, teh, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat gambar di bawah. Jadi di sini ada pelarut. Pelarutnya yakni air, lalu dituangkan zat terlarut. Misal ini adalah gula. Lalu kita aduk, jadi dilarutkan. Nah, jadi gula dan air akan menyatu menjadi larutan. Partikel zat terlarut tidak dapat terlihat. Gulanya tadi setelah kita larutkan tidak dapat terlihat jelas anak-anak.
sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya, yaitu dengan air. Jadi larutan bisa kita tulis larutan sama dengan pelarut ditambah zat terlarut. Sini Bu akan menjelaskan 3 jenis larutan. Larutan dibagi menjadi 3 nama, yakni larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Larutan asam memiliki ciri-ciri atau sifat rasanya masam, dapat menimbulkan korosi atau berkarat, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh larutan asam yakni buah-buahan seperti jeruk, lemon, dan lain-lain, asam cuka atau asetat, asam sulfida atau alki, dan lain sebagainya. Sedangkan pada larutan basa, ciri-cirinya rasanya pahit, terasa licin bila mengenai kulit kita, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contoh larutan basa yakni obat-obatan seperti obat mah, kromak, sabun dan deterjen yang bisa kita gunakan, pupuk, dan lain sebagainya. Sedangkan larutan garam, larutan yang terbuat dari gabungan larutan asam dan basa. Asam dan basa jika digabungkan akan menjadi garam dan air. Contoh larutan garam yakni garam dapur, NaCl, obat-obatan, pengawet makanan, air mineral, dan lain-lain sebagainya. Campuran heterogen adalah suatu campuran yang dapat dibedakan antara zat terlarut dengan pelarutnya, sehingga dapat terlihat perbedaan penyusun suatu zat di dalam campuran tersebut. Contohnya yakni campuran minyak dan air. Sekalian lihat gambarnya di sebelah kanan, jadi tidak dapat menyatu ya Nana, bisa kita lihat minyaknya. Kedua adalah campuran pasir dan air, campuran es buah, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, ini adalah perbedaan sifat dari unsur senyawa dan campuran. Unsur adalah zat tunggal, tidak dapat diuraikan, dan terdiri atas satu jenis atom. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal, dapat diuraikan, tersusun atas 2 jenis atom atau lebih, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Campuran adalah campuran dapat diuraikan, tersusun atas 2 jenis atom atau molekul atau lebih, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Baiklah, ini adalah tugas ketiga, tolong dikerjakan, yakni membuat video pembuatan campuran homogen dan campuran heterogen masing-masing satu di rumah kalian masing-masing. Misalnya yakni campuran homogennya, kalian membuat larutan sirup, larutan gula, dan lain-lain. Campuran heterogennya, kalian membuat air, tambah minyak, es buah, pasir, tambah air, salah satu aja. Jadi kalian membuat satu video yang mencakup campuran homogen dan campuran heterogen. Kirim videonya ke nomor WA Ibu. Kalian membuat videonya dengan menggunakan baju seragam sekolah batik Al-Falah dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Foto hasil akhir campurannya juga ke nomor WA Ibu. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga materi yang Ibu jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.